Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Farah Nabila Mulia Putri dengan NIM 14014200357, nomor presensi 3 dari Rombel L. Video ini disusun dalam tugas ujian tengah semester perspektif global. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai dimensi, manfaat, dan masalah perspektif global. Sebelumnya, pada kesempatan saat ini kita akan membahas mengenai dimensi perspektif global, manfaat perspektif global, tujuan perspektif global, dan masalah perspektif global. Dimensi perspektif global. Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu gak apa itu perspektif global? Perspektif global adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Oleh karena itu, sikap dan perbuatan kita juga diarahkan untuk kepentingan global. Perspektif global bertitik tolak dalam masalah kehidupan, seperti masalah pengangguran, kelaparan, dan pendidikan. Selanjutnya ada dimensi dalam perspektif global. Yang pertama ada afirmasi atau penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa dan masyarakat. Yang kedua ada partisipasi, bahwa dalam pengembangan suatu bangsa dan negara, partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Yang ketiga adalah mengembangkan identitas budaya dan setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. Yang keempat adalah memajukan kerjasama antar budaya. Hal ini dimaksudkan agar ada saling mengisi, mengilhami, sehingga adanya kemajuan dan peningkatan antar budaya bangsa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manfaat perspektif global. Secara politis, peran negara bergeser dari penentu dan pembuat wawasan kebangsaan menjadi penjaga stabilitas dan pengontrol politik baik di dalam maupun luar negeri. Perlu disadari bahwa negara kita berhadapan dengan faktor luar yang sangat kuat. Oleh karena itu, peningkatan kerjasama dengan negara lain dalam segala bidang harus perlu ditingkatkan. Negara harus bersifat terbuka, karena kerjasama dalam berbagai bidang menuntut adanya komitmen yang tinggi. Negara harus beradaptasi dengan sistem yang terus berubah, aktif mengikuti dan mengadakan perubahan. Berikut ini beberapa manfaat dari mempelajari perspektif global adalah: yang pertama ada mengkondisikan para mahasiswa untuk berpikir integral bukan general, sehingga suatu gejala atau masalah dapat ditanggulangi dari berbagai aspek. Yang kedua adalah meningkatkan wawasan dan kesadaran para pendidik dan peserta didik bahwa kita bukan hanya menghuni suatu daerah, tetapi mempunyai ketergantungan dengan orang lain di belahan bumi yang lain. Oleh karena itu, sikap kita harus mencerminkan sifat ketergantungan tersebut. Masalah dalam perspektif global. Apa sih masalah-masalah yang ada dalam perspektif global? Masalah-masalah tersebut berkaitan dengan penduduk dan keluarga berencana. Yang kedua ada hak rakyat menentukan pemerintahan sendiri. Yang ketiga ada pembangunan. Keempat ada hak asasi manusia. Yang kelima ada emigrasi, imigrasi, dan pengungsian. Yang keenam ada kepemilikan bersama secara global. Yang ketujuh ada lingkungan hidup dan sumber daya alam. Yang kedelapan ada persebaran kemakmuran. Ya teman-teman, pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.